siang ini kita akan kok lari-lari, ketekan dia sebentar. Ya, jadi saya akan memulai materinya dengan materi yang kedua, yaitu kita berbicara ekstremitas kaudalis ya. Pada saat kita berbicara ekstremitas kaudalis, sebentar saya naruh. Oke, ya. Maka yang jelas hampir sama dengan pada kaki depan ya, ekstremitas cranialis, maka dia itu terbagi menjadi beberapa regio. Pada dasarnya sama regionya ya, cuma hati-hati kalau di depan ada cingulum membri thoracii, maka di belakang kita mengenal dengan cingulum membri pelvina. Gelang panggul ya, gelang panggul. Dan pada dasarnya gelang panggul ini disusun oleh 3 tulang, di mana 2 tulang yang pertama itu sudah kalian pelajari pada saat kalian mendapatkan materi aksialis. Ya. Dan sekarang tersisa os coxae. Kelihatannya cuma tersisa os coxae, tapi pada kenyataannya nanti banyak sekali detail yang harus kalian pahami pada os coxae ini. Regio yang kedua adalah femoralis ya. Terdiri dari tulang femur, os femur, dan os patella. Sedangkan yang ketiga itu adalah cruris yang terdiri dari tibia dan fibula, serta yang terakhir adalah pedis yang terdiri dari tarsal, metatarsal, palang, dan os sesamoidea. Hati-hati dengan ini nak. Hati-hati dengan ini. Ya, tarsal, metatarsal. Kita tahu kalau pada ekstremitas cranialis itu ada karpal dan metakarpal, ya kan? Biasanya saya mengajak kalian untuk mengingat dengan hal yang sederhana. Pada saat kalian menuliskan huruf-huruf dalam alfabet, ya A, B, C, D, E, maka huruf yang terdepan apa? Huruf apa? Huruf C, betul kan? Enggak, A, B, C, D, E, antara C dengan T. Yang terdepan apa? C kan? C, Dok. Karpal, ya karpal, metakarpal, itu kranial. Ya, ekstremitas kranialis. Sementara tarsal dan metatarsal, ini ekstremitas kaudalis. Nah, itu cara mudah untuk kita mengingat. Ya, kalau kayak gitu nanti kebolak-balik. Karpal, metakarpal, kebolak-balik. Ya, ingat kalau di kaki depan kita bicaranya manus, maka di kaki belakang kita berbicara pedis. Lalu apalagi yang harus diperhatikan? Kalau kaki depan kita berbicara palmar, ya, palmar, maka di kaki belakang kita berbicara plantar. Ya, hati-hati. Gitu ya, palmar dan plantar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bicara os coxae ya. Os coxae atau biasa juga disebut dengan tulang pelvis ya. Bisa disebut dengan tulang pelvis. Itu sebenarnya adalah 2 tulang yang menyatu yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi belahan sinester dan belahan dexter saling menyatu di mana keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Mereka adalah satu kesatuan di sini. Ya, mereka bertemu pada suatu struktur yang disebut dengan simfisis pelvis. Ya, simfisis pelvis. Pada dasarnya os coxae ya, setiap os coxae, masing-masing dari os coxae atau os pelvis itu terdiri dari 3 tulang, Nak. Ilium, isium, dan pubis. Ilium itu kita kenal dengan tulang usus ya. Tulang usus. Isium itu kita kenal dengan tulang duduk. Sedangkan pubis kita kenal dengan tulang kemaluan. Nah, sehingga dari sini kita bisa ngebayangin. Ya, kita bisa ngebayangin. Kalau tulang usus itu mayoritas posisinya ada di dorsolateral.
dia dominan di lateral, tapi posisinya dia ada di sebelah atas. Di atasnya siapa? Di atasnya kedua tulang ini, karena tulang ini itu posisinya ada di ventral. Ya, kedua tulang ini ada di ventral. Di mana isium itu letaknya di kaudal, ya. Sedangkan pubis itu letaknya di kranial. Nah, ini bedanya. Ya. Ini bedanya. Kemudian ketiga tulang ini bertemu pada suatu struktur mangkok yang disebut dengan istilah acetabulum. Ya. Acetabulum. Dan patut kalian perhatikan, nak ya, patut kalian pahami bahwa posisi dari acetabulum itu ada di ventral. Ya. Ada di sisi ventral. Itu patut kalian tahu. Oke, nah ini kalau kalian lihat di sini sudah saya sampaikan tampak ventral ya. Tampak ventral. Maka struktur dari ini adalah acetabulum, nak, bisa nampak dengan jelas. Ya, acetabulum nampak dengan jelas. Bagian depan itu adalah ilium, kemudian bagian belakang itu adalah isium, dan dia adalah pubis. Nah, itu acetabulumnya. Dan ada nampak foramen obturatorius. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini belahan yang sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanan. Yang saya lingkari itu adalah sebelah kanan. Dia terdiri dari bagian dorsolateralnya adalah ilium. Kemudian bagian kranialnya adalah pubis. Dan bagian kaudalnya adalah isium. Oke, saya mohon bantuannya Ika. Ika Wahyuni kelas apa, nak? Saya kelas C, dokter. Baik, ini sudah terlihat di sini kata-katanya tampak dorsal. Ya, Ika, tolong kira-kira ciri apa yang bisa kita perhatikan di sini bahwa skema ini benar tampak dorsal, Ika. Ciri yang paling mendasar, Ika. Mungkin ada lubangnya itu, dokter. Lubang ini namanya juga lubang ya. Foramen obturatorior ya. Ya, foramen. Namanya juga lubang. Ya pasti akan nampak lah, baik pada sisi ventral maupun sisi dorsal, lubang. Kelihatan. Tapi yang benar-benar tidak terlihat dan hanya terlihat pada sisi ventral. Itu apa? Ini, Nduk. Ya, ini. Mana mau saya? Nah, ini ya. Ini. Ini tuh apa ya kira-kira? Rizkia Lutfi tahu? Apa ini kira-kira? Tahu, Lutfi? Mohon izin dok, kurang tahu dok. Kurang paham? Halimah, kira-kira tahu nak apa itu? Kira-kira apa? Kurang tahu, dokter. Kurang tahu? Siapa kira-kira yang tahu? Ini posisi apa ini di sini? Izin menjawab, dokter. Yap, Nurul. Acetabulum. That's right, betul. Ya, acetabulum. Berarti dia membaca berarti. Ya, membaca, habis download dibaca. Nah, pada sisi dorsal, nah, acetabulum, ya, struktur acetabulum itu tidak terlihat. Yang terlihat hanya ini, batasnya saja. Ya, batasnya saja. Ini yang terlihat. Ya. Nah, itu. Hanya batasnya saja. Kenapa kita mengatakan batasnya saja? Karena acetabulum itu sebenarnya dia itu mempunyai dua struktur. Ya, acetabulum itu punya dua struktur. Yaitu facies lunata dan fossa acetabulari. Facies lunata, lunar, ya. Lunar itu artinya bulan. Ya. Lunar itu sama dengan bulan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, facies lunata ini itu bentukannya memang seperti bulan sabit sebenarnya. Dan bagian yang kasar itu adalah fossa acetabuli untuk dia
menghasilkan cairan sendi. Ya, untuk dia menghasilkan cairan sendi. Coba kalian perhatikan. Oh iya, sebentar. Sebentar saya carikan. Supaya kalian bisa melihatnya dengan baik. Nah ini. Coba lihat ini. Ya, perhatikan ini. Ini kelihatan sekali. Apa namanya? Suatu konvek, cekung. Ya. Kelihatan sekali ini gambarannya cekung atau dalam. Ini juga demikian. Kelihatan sekali. Nah, inilah tampak ventralnya. Tapi kalau yang tadi, ya, kalau yang tadi, nah ini, ya, ini benar-benar nggak kelihatan ini. Ya, benar-benar nggak kelihatan. Dia hanya sebatas dari ininya aja, sehingga fasies lunata maupun fossa acetabulinya mana nggak kelihatan. Ya, kita lanjut. Kemudian simfisis pelvis. Nah, ya, simfisis pelvis itu terbagi dua. Kalau yang sisi kranial, ya, yang sisi kranial, ini adalah simfisis pubis. Dan bagian yang kaudalnya ini adalah simfisis ICI. Ya, jadi kalian harus tahu. Apa yang harus kalian pahami? Kalau acetabulum, ya, acetabulum itu pertemuan dari 3 tulang. Ilium, isium, pubis. Tapi kalau simfisis pelvis itu hanya 2 tulang, yaitu isium dan pubis saja. Ya, tolong diingat benar ini. Oke. Foramen obturatoria itu adalah lubang di mana ya posisinya ada di ventral atau pada bagian lantai dari os kokse ini, ya, di mana pada bagian kraniolateralnya, jadi pada bagian depannya itu dia ada sulcus obturatorius, ya, ada sulcus obturatorius. Jadi dia itu gurat-gurat gitu, ya, di mana gurat-gurat ini dilalui oleh arteri vena nervus obturatorius. Artinya apa? Arteri vena nervus obturatorius itu pangkalnya ada di dalam atau ada di medial, ya, di bagian dalam dari cavum pelvis. Tapi peranannya itu justru di luar cavum pelvis. Makanya dia harus keluar dari cavum pelvis. Nah, bagaimana dia bisa keluar? Dia akan menyisip atau menyusup melampaui foramen obturatorius ini. Kita lanjut. Nah, ini gambaran umum dari pelvis pada beberapa spesies. Kalian perhatikan punya kuda dengan punyanya sapi. Cukup intensif perkembangannya, besar kalau dibandingkan dengan yang lain. Loh iya sih dok, besar. Wong sapi sama kuda kan besar. Iya, tapi kalau dibandingkan, kalau direlatifkan ya, dibandingkan dengan tubuhnya yang seperti itu, maka bentuk dari kuda dan sapi itu cenderung besar. Nah, inilah yang menyebabkan pantatnya kuda sama sapi itu aduhai, seksi banget. Ya, karena tulang koksenya ini yang membuat dia itu kelihatan membulat, gitu. Ya, kelihatan membulat. Tadi saya sudah bolak-balik ngomong cavum pelvis ya. Jadi cavum pelvis itu pada dasarnya adalah dia itu apa namanya? Ruang, ya, ruang yang terbentuk
karena ya, ruang yang terbentuk karena adanya struktur-struktur anatomi dari kokse itu sendiri. Jadi kavum pelvis itu dibentuk oleh bagian atapnya, bagian atasnya itu adalah os sacrum dan vertebrae coccygealis 1 dan 3, 1 hingga 3. Itu dia membentuk atap. Ya, dindingnya ilium. Lantainya pubis di kranial, isium di kaudal. Tolong benar-benar dicatat ini, di highlight ini. Jadi kavum pelvis itu sebenarnya adalah bagian dari kavum abdominal yang sedikit banyak dalam tanda petik dia terpisah dari kavum abdomen itu karena adanya struktur kose. Itu satu. Yang kedua, dia tidak terlindungi, organ-organ yang ada di dalamnya itu tidak terlindung oleh peritoneum. Ya, tidak dilindungi oleh peritoneum. Jadi ini adalah dorsal ya, kemudian lateralnya, dan kalian perhatikan itu ventralnya. Ya, dan lanjut. Pintu masuknya atau pintu yang sebelah depan itu adalah pelvis inlet atau apertura cranialis. Ya, pintu masuknya ini itu sebenarnya merupakan yang terutama adalah jalan masuknya janin sebenarnya. Jadi sebenarnya janin itu, jadi fertilisasi itu adanya di dalam abdomen. Ya, kemudian dia menjadi sikut, kemudian membentuk janin. Kemudian janin itu sebelum dilahirkan, prapartus, dia akan masuk dulu ke kavum pelvis. Sehingga kalian harus paham bahwa struktur-struktur yang ada di dalam kavum pelvis, ya, interior dari kavum pelvis itu jangan sampai melukai si fetus. Dengan kata lain, tidak banyak atau bahkan tidak ada tonjolan-tonjolan yang terkait dengan tempat, gampangannya tempat tunggunya si fetus ini untuk dilahirkan. Ya. Pelvis inlet itu bisa ditandai dengan bagian dorsalnya adalah basis ventralis os sacrum, dindingnya adalah linea iliopectineum, dan bagian ventralnya adalah pecten osis pubis. Ya. Nah itu ya. Setelah basis ventralisnya, ini adalah linea iliopectineum. Jadi satu garis demarkasi ya, suatu garis imajiner, suatu garis yang tidak nyampak nyata pada real tulangnya, tapi dia itu sebenarnya terbentuk karena posisi dari ilium dan pecten osis pubis. Ilium di dorsolateralnya dan pecten osis pubis di bagian ventralnya. Ya. Nah, ini adalah pecten osis pubis. Pelvis inlet itu terbagi menjadi dua, yaitu conjugata anatomica yang merupakan jarak antara basis os sacrum, ya. Jadi ini ya, ini adalah basis os sacrum, ya. Bagian ventral dari os sacrum, ya, hingga mencapai pecten osis pubis. Jadi ini pada bagian dorsalnya hingga pada bagian distalnya ini adalah pecten, ya, pecten osis pubis. Nah, jadi ini garisnya seperti ini, ya. Sedangkan transversarium itu yang horizontal, nak, yang horizontal itu transversarium. Jarak terlebar antara corpus ilium sinister et dexter. Nah, kalau kalian perhatikan pada kuda jantan, ya, pada kuda jantan
sebentar, pada kuda jantan dia itu cenderung elips ya. Dia cenderung elips. Kenapa? Karena jaraknya ini lebih panjang daripada transversariumnya. Tapi kalau pada betina dia cenderung membulat. Ya, dia cenderung membulat. Jadi kalau ditanya struktur yang kita jumpai pada kokse yang bisa digunakan sebagai dimorfism itu yang pertama adalah pelvis inlet ya. Jadi ini merupakan pembeda ya. Pembeda jenis kelamin. Pelvis outlet ya, pelvis outlet itu merupakan pintu keluar ya, dia tidak terlalu banyak struktur yang menyusunnya, dia hanya disusun oleh dorsal dan ventralnya. Dorsalnya adalah os vertebrae coxicea ketiga dan ventralnya adalah arcus ischiadicus os ischium. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan posisi lateral gitu kan? Bagaimana dengan posisi lateralnya gitu. Ya. Posisi lateral ya. Posisi lateral itu terbentuk karena ya nanti minggu depan kalian akan tahu ya, terbentuk karena adanya struktur yang disebut dengan ya tertutup ligamentum sacrotuberosum. Jadi dia tertutup oleh ini, bagian lateralnya, ya, ligamentum sacrotuberosum. Nanti minggu depan kita akan bicarakan lagi lebih jelas karena ini terkait dengan salah satu penyakit yang sering kita jumpai di klinik, ya. Os ilium posisinya adalah kraniodorsal dari os coxae, ya. Nah, dia itu mempunyai struktur yang berbentuk seperti sayap yang disebut dengan alai. Ya, yang disebut dengan alai. Nah, kalian menemukan istilah alai ini di mana ya? Menemukan istilah alai ini di mana? Iya, Nandi. Di os pterygoideus. Betul, bisa. Os pterygoideus, iya. Kemudian di os vertebrae kedua, ya kan? Ada lagi di mana? Di sakral, Dok. Betul. Alae, osis, sakral. Sakrum, betul, alhamdulillah. Nah, ini alae, osis, ilium. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kedua bagian ini itu connect. Jadi gelang bahu itu bisa terbentuk karena adanya struktur dari alae, osis, ilium yang melekat pada alae, osis, sakrum. Ya, sekali lagi gelang bahu terbentuk karena alae, osis, ilium itu melekat pada alae, osis, sakrum, dan ini bukan merupakan tipe persendian khusus, itu bukan. Bukan tipe persendian yang pada umumnya. Kalau umumnya itu kan ini mangkok sendi, ini kepala sendi, begini kan? Ini mangkok sendi, ini kepala sendi. Maka ini termasuk yang tidak. Kenapa? Karena ini datar, ini datar, melekat. Ya, jadi ini tidak bisa dibantu oleh ligamentum pada umumnya. Ya, tidak bisa dibantu oleh ligamentum pada umumnya. Nah, kemudian di bagian tengah, di bagian distal dari alae, osis, ilium, kita mendapatkan atau disebut dengan istilah korpus. Ya, korpus di sini tempat melekatnya musculus rectus femoris, ya. Kemudian ada incisura ischiadica mayor.
ya, incisura ischiadica mayor. Nah, ini ya. Jadi incisura ischiadica mayor itu adalah bentukan yang dalam, melengkung ya, lengkungan yang dalam di antara tuber sakrum hingga spina ischiadica. Ya. Tuber sakrum hingga spina ischiadica. Dek, kalau teorinya adik bisa baca. Tapi coba saya ingin tanya ya, Syahrul Mubarok tolong dijawab ya. Ini ada kata-kata tuber sakrum. Kira-kira di benakmu terbayang apa ya ini? Nggak apa-apa salah, Syahrul. Ya wis, gak apa-apa. Kayak bukit terus. Nah, tonjolan terus. Nah, bukan. Karena kita bicara ilium. Tonjolan pada ilium yang melekat, yang berhubungan, yang bersebelahan dengan os sakrum. Ya. Kenapa ini patut kalian pahami? Kita lihat dulu ya. Jadi ini incisura ischiadica mayor, itu tuber sakrumnya ya. Nah, kita tahu bahwa tuber sakrum itu adalah bagian media dari os ilium ya. Dia melekat pada os sakrum. Ini ya, nak ya. Sekali lagi kan kemarin saya sudah sampaikan pada kalian. Anatomi itu jangan dihafalkan. Betul nggak? Betul ya? Saya sudah sampaikan bolak-balik. Jangan menghafalkan anatomi. Tapi cari poin-poin yang memudahkan kalian untuk memotret dia dan gambarnya itu tersimpan rapi di dalam memorimu. Ya. Melekat pada os sakrum. Ya. Pada bangsa karnivora terutama anjing, dia tidak membulat seperti ini. Tidak tonjolan seperti ini. Tadi Syahrul udah betul, tonjolan, tuber itu kan tonjolan, tidak merupakan tonjolan seperti ini, tapi dia memanjang, ya, dia memanjang seperti ini, sehingga dia disebut dengan spina iliaca dorsalis. Mengapa? Karena posisinya dia ada di dorsal, dia melekat pada punggung kita, atau dia membentuk struktur punggung pada hewan, ya, dia disebut dengan dorsal. Dan dia terbagi menjadi dua. Dorsalis cranialis, dorsalis caudalis. Nah, kenapa ini saya tekankan? Yang berlawanan itu disebut tuber kokse. Gitu loh, nak. Ya. Yang berlawanan itu disebut tuber kokse. Di mana tuber kokse itu yang terpenting bagi kalian itu adalah puncak dari flank. Ini yang terpenting. Nah, ini ya. Flank atau legok lapar. Flank atau legok lapar itu, nak, kalau kalian sering atau anak daerah atau kalian bepergian traveling menggunakan kereta api kan mesti lewat desa pasti. Ya kan? Atau lewat area persawahan atau area ladang yang sedikit banyak kalian pasti ketemu dengan yang namanya sapi, domba, kambing. Betul nggak? Ya. Nah, kalau kalian menggambarkan sapi itu gemuk dengan keadaan luar dari sapi itu ya apa? Kalau dia dikatakan gemuk. Atau sebaliknya, kalau gemuk itu itu gemuk, tapi kalau kurus, apa yang nampak kalau kurus? Yup, Syahrul monggo. Iya. Oke, selain itu, di depannya paha itu ada struktur yang bagaimana? Cekung kan?
Ya kan? Kan pertama kali mesti point of interest-nya, fokus pertama kali kalau kalian lihat itu sapi itu kurus atau enggak, pasti di situ. Betul enggak? Ya kan? Kalau dia itu ke dalam banget, cekung ke dalam banget, kalian sudah bisa lihat, itu pasti kurus. Kalian bisa bukan melihat, kalian menilai bahwa itu adalah kurus. Betul enggak? Ya kan? Yang kedua, koste-nya kan nampak. Tonjolan dari koste kan nampak. Betul? Nah, kalau sapi itu gemuk, koste-nya pasti nggak kelihatan. Pahanya membulat, pantatnya seksi. Nah, yang terpenting, legok laparnya itu nggak kelihatan cekung. Betul nggak? Betul ya? Nah, cilokone, cilokone apa ya? Cilokone bahasa Indonesianya apa? Ciloko itu apa ya? Bukan celaka ya. Permasalahannya adalah bahwa ada belantik, ya. Belantik dengan peternak beda ya. Belantik itu dia beli sapi, terus dia jual lagi di RPH, rumah potong hewan biasanya, itu belantik. Ya. Jadi boleh dibilang makelar lah ya. Nah, cilokonya belantik itu kadang nakalan. Nakalannya dari mana? Nakalannya di gelonggong. Jadi malam sebelum dipotong, dicontang ya, nggak terima dicontang ya. Nah, kalau dicontang itu pakai bambu ya, dimasukkan ke mulutnya, kemudian digerojok dengan makanan itu dicontang. Ini enggak, selangnya dimasukkan. Selang dimasukkan ke mulut, airnya dihidupin. Ya otomatis lambungnya terisi dengan air, betul nggak? Sehingga apa yang terjadi? Kelihatan gemuk, betul nggak? Karena si legok laparnya ini, si flanknya ini, itu terdorong ke arah belakang. Jadi benar seperti sapi yang gemuk. Tapi please, hati-hati. Yang nggak bisa dibohongin, yang nggak bisa dibohongin, rusuknya, kostenya, nggak bisa dibohongin. Tetap kelihatan. Anda sebagai seorang veterinarian, dokter hewan, itu harus tahu. Oh, sapi ini digelonggong. Ya, harus tahu. Walaupun dibohongin seperti itu, kita tahu, ini sapi ini kurus ini sapi ini. Dan sapi-sapi gelonggongan itu, Nak, itu bahaya. Mengapa bahaya? Air yang dipaksain masuk, air yang dipaksa masuk tadi, itu nanti tersebar, menyebar ke sel-sel ototnya. Akibatnya apa? Kalau ditus, biasanya sapi itu kalau habis dipotong, ya, disembelih, kan pasti ditus ya, digantung. Ya kan? Sehingga darahnya netes keluar. Jadi dia meminimalisir darah yang membeku pada daging karena haram untuk muslim, kan gitu. Nah, kalau sapi gelonggongan, Nak, yang bukan hanya netes, tapi seperti keran yang mengalir kecil-kecil. Jadi enggak gerocok gitu enggak, tapi terus. Nah, permasalahan yang kedua, kondisi yang seperti ini sangat memungkinkan, besar sekali kemungkinannya bakteri tumbuh di situ. Akibatnya apa? Kontaminasi dan tidak sehat sama sekali untuk dikonsumsi. Biasanya dagingnya hambar. Nah, itu kalian harus tahu. Itu hubungannya dengan legok lapar. Ya. Jadi kalau tadi ini adalah tuber sacrum, ya, ini adalah tuber sacrum. Posisinya adalah di dorsal, ya, di dorsal. Dia melekat pada punggung dari si sapi, kuda, ataupun hewan pada umumnya. Maka tuberkokse itu ada di posisi yang berlawanan. Makanya dikatakan dia di bagian ventral. Sehingga pada karnivora dia disebut spina iliaca ventralis. Kalau tadi tuber sacrum itu spina iliaca dorsalis, maka sekarang yang sisi ventral itu disebut spina iliaca ventralis. Ya, alhamdulillah kondisinya sama dengan pada spina iliaca dorsalis tadi, ada yang kranial, ada yang kaudal. Nah, ini ya.
Di antaranya itu ada crista iliaca. Nah, itu crista iliaca. Tapi ada beberapa literatur yang menyebutkan ini adalah crista spinalis. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa crista iliaca itu tajam, crista tajam, iliaca ilium, berarti dia posisinya ada di ilium. Maka ini yang kita pakai, gitu, ya. Nah ini ya, jadi pada anjing kalian perhatikan, ini adalah crista iliacanya, ini adalah spina iliaca dorsalis, cranial et caudal, ini adalah spina iliaca ventralis, cranial et caudal. Jangan lupa ini sebenarnya adalah tuber sakrum pada kebanyakan hewan ya selain karnivora, dan ini adalah tuber kokse. Diingat-ingat ya. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat antara sakrum dengan kokse, ingat sakrum sesuai dengan namanya sakrum. Berarti dia pasti akan bersebelahan dengan os sakrum, os vertebrae sacralis. Nah, yang berlawanan itu bebas menjadi puncak dari flank itu adalah kokse, tuber kokse. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau belum saya lanjut. Ya, ini ya kalian perhatikan ini kelihatan sekali struktur yang dalam. Ya, kelihatan sekali struktur yang dalam. Ini halus. Nah, ini fasies lunatanya ya. Fasies lunata. Dan ini kasar ini. Ini kasar ini. Ya. Bagian ini kasar. Nah, bagian ini itu adalah fossa acetacularis. Ya. Ini margolateralnya yang jelas dia itu tadi kalian sudah tahu ya, dia akan dilekati oleh foramen dia akan dilekati oleh musculus rectus femoris. Ya, dan selain itu di situ juga ada foramen nutrisia. Ya, ada foramen nutrisia. Oke, kita lanjut. Eminentia iliopubicum. Ingat tadi linea iliopecten. Ya. Nah, linea iliopecten itu melampaui eminentia iliopubicum. Ya. Eminentia iliopubicum itu yang jelas dia itu adalah menjadi batas antara ilium dengan pubis. Ya, menjadi batas antara ilium dan pubis. Di bagian lateral dari pecten osis pubis yang merupakan terminal dari linea iliopectineal. Melekat ligamentum inguinalis dan tendo prepubicum. Sebentar. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi adalah ini, Nak. Ya, tolong di highlight ini. Pecten osis pubis. Ya. Ini harus tolong digaris bawahi. Pecten osis pubis. Nah, pecten osis pubis ini pada dasarnya posisinya ada di tengah ya. Ya, posisinya di tengah. Diyakini bahwa ini adalah pertemuan antara Dexter et Sinister. Kayaknya ada deh kayaknya. Ya, sebentar. Saya kok jadi lupa. Kayaknya saya sudah menuliskan. Sebentar. Iya, ini loh. Nah, ini. Ya. Jadi pecten osis pubis ya. Kenapa ini penting, Nak? Jadi pecten osis pubis itu adalah margokranial os pubis ya. Yang jelas bahwa pecten osis pubis itu diyakini merupakan bidang yang pertemuan antara pubis sinexter dengan pubis dexter. Nah, ini nanti yang menjadi tujuan Anda kalau nanti kalian melakukan rektal, eksplorasi rektal. Ya, kalian memasukkan rektal, ingat rektum.
Ya, ingat rektum. Waktu kalian memasukkan tangan Anda ke dalam anus, kemudian maju ke depan di dalam rektum, ya, kurang lebih kalau tangan Anda sudah masuk sampai pergelangan, ya, pergelangan tangan, kemudian Anda tekan ke bawah, ya, Anda tekan ke bawah, maka Anda akan mendapatkan pekten osis pubis ini, Nak. Ya, biasanya dia agak tebal begitu, agak tebal ya. Mana ini kamera saya? Jadi dia agak tebal. Kemudian dia letakkan jari tengah Anda di situ. Kemudian Anda geser jari manis Anda dengan jari telunjuk Anda ke kiri dengan ke kanan. Maka nanti di situ kalau kalian raba, Anda akan menemukan struktur yang berbentuk seperti kacang kapri. Ya. Nah, kacang kapri inilah dia adalah ovarium, Nak. Ya, itu adalah ovariumnya. Jadi memang tujuan Anda pada saat rektar itu adalah Anda mendapatkan pekten osis pubis. Itu tujuannya. Ya. Sebentar, saya kembali ke yang tadi. Ya, ini ya. Jadi ini tadi sudah. Kita lanjut. Nah, osisium sekarang. Kalau kita bicara osisium, ya, osisium itu posisinya ada di kaudal. Ya, dia akan membentuk ventral dari kokse. Ya. Nah, yang penting sekarang, kalau yang tergambar ini adalah facies ventralis. Ya, ini adalah facies ventralis. Coba Alivia Sekar Ayu. Dari mana kita tahu yang tergambar ini adalah facies ventral kokse? Dari mana Alivia tahu? Coba lihat bagian kanan, ya, skema dari bagian kanan. Itu jarak bagian depan dari warna biru itu. Itu kan cekung, Nak. Bener nggak? Bener, Alivia? Cekung kan? Ini, bagian ini. Halo dokter, apa suara saya terdengar? Oh ya, sudah terdengar. Ya, betul. Oh, tadi nggak, sorry, nggak dengar tadi. Ya, jadi di situ Alivia, itu kan cekung. Itu apa, Alivia? Apa itu? Acetabulum. Ya, makanya skema ini adalah sisi ventral. Nah, berarti kalau di sini ada kata-kata facies pelvina, ya, facies pelvina, pelvis, berarti dia akan menghadap ke cavum pelvis. Ya, akan menghadap ke cavum pelvis. Nah, situ ada struktur yang disebut dengan tabula. Ya. Oke, sekarang yang mana? Ini arcus ischiadica ya. Jadi arcus ischiadica itu adalah pertemuan antara kiri dengan kanan. Isium. Ya, tulang isium kiri dengan kanan. Bagian kaudalnya akan membentuk suatu lengkungan seperti busur, Makanya disebut arcus. Ya, ini disebut arcus. Nah, ini tabulanya, Nak. Coba perhatikan tabulanya. Tolong dicatat. Tabula itu kan menghadap cavum pelvis, betul? Betul kan? Ya. Nah, dia itu tidak ada tonjolan apa-apa. Halus dia. Kira-kira kenapa ya? Ini halus. Kenapa ya?
Dinda, coba dijawab. Mengapa tabula itu halus? Dinda kelas C apa kelas D? Kelas apa? D. Ya, coba dijawab. Kenapa dia kok halus? Karena melekat pada satu fasies gitu, Dok. Bukan. Bukan itu permasalahannya. Fani, kira-kira kenapa Fani? Mungkin untuk mudahnya fetusnya lewat tuh. Iya, betul. Jadi ingat, di situ tempat duduknya fetus sebelum dilahirkan. Jadi kalau pada sapi kisarannya antara usia antara 6 hingga 7, itu dia sudah mulai duduk di cavum pelvis. Dia sudah mulai masuk ke cavum pelvis. Ya. Sehingga logikanya jangan sampai di situ ada tonjolan-tonjolan apapun yang bisa melukai si fetus. Ya, yang kan melukai si fetus. Makanya di situ dia harus bebas, harus halus. Nah, jadi ingat ya, ada tuber sacrum, ada tuber coccyx, dan sekarang kita ketemu dengan tuber ICI. Ya, kita ketemu dengan tuber ICI. Di mana tuber ICI itu adalah angulus caudolateral, ya, yang merupakan tempat perlekatan. Angulus caudo, caudo itu berarti belakang, sisi lateral, berarti dia di tepi-tepinya. Ya, dia merupakan perlekatan dari musculus biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, dan sacrotuberosum. Sacrotuberosum. Nanti minggu depan ketemu lagi nih. Nah, tadi ada crista iliaca atau spina iliaca. Maka sekarang kita ketemu dengan spina ischiadica. Ya. Di mana spina ischiadica ini posisinya ada di medial. Dia merupakan batas antara ilium dengan ischium. Dan di situ juga akan melekat musculus gemellus. Ya. Kemudian yang sisi sebelah mana mau saya ini adalah incisura ischiadica mayor, maka yang sebelah kaudal dari spina ischiadica kita akan menemukan suatu lekuan yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, ini ya teorinya di sini, di mana incisura ischiadica minor itu hampir sama dengan incisura ischiadica mayor, ya. Mereka itu pada dasarnya tertutup oleh yang namanya ligamentum, tetapi tidak full, tidak penuh, sehingga ada bagian yang masih terbuka. Nah, bagian yang masih terbuka inilah yang disebut dengan foramen, ya. Foramen. Foramen apa? Tergantung namanya. Kalau dia posisinya ada di mayor, ya foramen ischiadica mayor. Tapi kalau posisinya ada di minor, ya foramen ischiadica minor. Nanti dibaca apa yang melintas di situ, ya. Tadi sudah. Nah, ini nak. Ya. Bagian ini tolong digarisbawahi. Ya. Bagian ini tolong digarisbawahi. Di highlight. Ya. Mengapa ini hanya ada pada jantan? Sekali lagi logikanya, kalau pada female itu ada tuberculum pubicum dorsalis, maka yang namanya janin itu tertahan. Ya, yang namanya janin tertahan. Jadi, Dok, ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk menjadi penetapan jenis kelamin. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, pada kokse ya. Mana mouse-nya? Ah ya. Jadi ada 3 hal ya. Jantan atau betina itu bisa ditetapkan melalui oskokse
itu dari strukturnya yang pertama adalah pelvis inlet. Ya, pelvis inlet. Di mana kalau jantan itu dia elips ya. Tapi kalau yang betina dia membulat ya. Membulat. Kemudian yang kedua itu adalah arcus. Nah, arcus ischiadicus itu bisa ya. Arcus, oh sorry. Oi, nggak keluar, oi. Oi, nggak keluar, oi. Nah, sekarang arcus terlalu pekah. Ya. Arcus ischiadicus. Ya. Kalau yang jantan dia itu sempit. Ya. Sudut yang terbentuk itu sempit. Tapi kalau yang betina, sudut yang dibentuk itu lebar. Baru yang ketiga ini. Yang ketiga, tuberculum, pubicum, dorsalis. Ya. Kalau yang jantan ini ada, tapi kalau yang betina itu tidak ada. Ya, yang betina tidak ada. Nah, ini adalah struktur-struktur yang bisa kita gunakan sebagai penetap jenis kelamin berdasarkan struktur Coxe. Nah, sekarang os femur. Nah, os femur ini adalah tulang belakang. Kok tulang belakang? Tulang panjang maksud saya. Ya, dia adalah tulang panjang. Ingat, kriteria-kriteria yang sudah kita bicarakan pada kaki depan itu berlaku di sini. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Proksimal, korpus, dan distal. Bagian yang menonjol posisinya di lateral untuk ekstremitas proksimal, di medial untuk ekstremitas distal. Sama dengan kemarin pada ekstremitas kranial ya, sama. Oke, baik. Nah, pada ekstremitas proksimal itu ada struktur yang menonjol yang disebut dengan kaput osis femur. Tolong digarisbawahi. Ya, tolong digarisbawahi. Posisi kaput osis femur itu di medial. Kemarin kaput humerus posisinya di mana? Kaput humerus di mana, Nak? Di kaudal. Alhamdulillah, pintar. Di kaudal. Ingat, ini di medial. Tolong digarisbawahi, di highlight benar-benar. Ya. Sehingga dengan demikian, bagian yang di sisi lateral, ya, bagian yang ada di sisi lateral atau yang disebut dengan trochanter mayor, ya, itu juga harus kalian perhatikan. Ingat ya, kalau pada femur itu istilahnya adalah trochanter mayor, maka kalau pada humerus ya, pada humerus, kok gak keluar? Bentar. Ini tadi kesenggol sama cucu saya. Kalau humerus itu kalian harus hati-hati ya. Posisinya itu ada pada bagian humerus itu istilahnya hati-hati tuberculum, tuberositas, betul nggak? Ya, tuberculum dan tuberositas itu pada humerus. Tapi kalau pada femur dia adalah trochanter mayor. Hati-hati ya, Nak ya. Nah, trochanter mayor itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pas krania dan pas kaudal, dan diantaranya ada incisura trochanterica. Incisura trochanterica
Artinya si trochanter mayor itu terbagi menjadi 2 bagian dengan suatu struktur yang disebut incisura trochanterica. Lalu perhatikan lagi, tolong di highlight lagi yang kaudal itu menjulang. Ya, yang kaudal itu menjulang. Incisura trochanterica tidak jelas ditemukan pada ruminansia maupun karnivora. Tolong dicatat. Ya. Nah, ini kalian dilihat di sini ya nih. Ya. Bentar, ini saya buka aja semua dulu. Ya. Perhatikan ini di sini dikatakan dia posisinya adalah di sisi kaudal. Di sisi kaudal. Nah, nanti bisa aja saya menanyakan pada kalian. Apa yang menandai bahwa skema ini adalah sisi kaudal? Coba Intan. Apa yang menandai yang telah saya sampaikan pada kalian? Ya. Yang menandai bahwa ini adalah sisi kaudal. Posisinya ada di lateral. Nah, apa? Trochanter minornya. Trochanter minor atau trochanter mayor? Kalau lateral itu trochanter mayor. Terus apa hubungannya dengan kaudal? Kok bisa ini menjadi petanda atau tanda posisinya adalah caudal view? Tampak kaudal dari mana? Karena tadi trochanter mayornya tampak menjulang ke Yang kaudal. mana? Yang mana? Yang mana? Ada yang bisa ngebantuin untuk memperjelas jawaban Intan? Izin membantu, Dok. Ya, boleh. Nah, Resifa Salma. Ya, trochanter mayor yang pars kaudal itu lebih menjulang tinggi ke atas. Nah, benar. Ya, Intan, jadi hati-hati. Jadi, yang ini adalah pars kaudal. Dan ini posisinya terlihat sekali pada skema ini. Maka bagian ini adalah tampak kaudal. Jadi walaupun di situ ada tulisannya, kalian harus tahu apa yang mendasari skema ini adalah tampak kaudal. Jadi kalau diminta di dalam ujian, ada harus bisa menjawab. Selain itu, fovea capitis. Ya. Fovea capitis. Fovea capitis ya, itu juga ada cenderung di sisi kaudal, terlihat di sisi kaudal. Ya. Dan tolong diperhatikan fovea capitis ya, fovea capitis itu merupakan pembeda. Ya, pembeda untuk kaput humeri dengan kaput humeri kuda dengan sapi. Iya, kaput humeri sapi dan kaput femur kuda. Kaput humeri sapi dan kaput femur kuda. Tapi apakah semua kaput humeri itu seperti itu? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau pada femur itu ada kalau femur itu ada fovea capitisnya. Tapi kalau pada humerus tidak ada, dia bulat rapi halus begitu. Ya. Kemudian trochanter minor. Trochanter minor itu adalah bagian medial nak ya. Diingat bagian medial di distal dari kaput femur. Ya, dia akan dilekati oleh otot iliosoas. Nah, perhatikan skema itu. Fossa trochanterica itu adalah medial dari trochanter mayor. Kalau saya bikin soal, ya, saya tanya pada kalian semua. Trochanter mayor adalah struktur anatomi yang menjadi batas lateral dari fossa trochanterica. Maka jawaban itu benar atau salah? Benar atau salah? Trochanter mayor adalah struktur anatomi
yang menjadi batas dari fossa trochanterica. Benar atau salah? Siapa yang mau menjawab? Alia? Bisa jawab, Nak? Siapa yang bisa jawab? Julin? Yulin? Naomi? Masita? Dek, kalau di situ sudah tertulis fossa trochanterica itu ada di medial trochanter mayor. Di medial. Nah, kalau dibalik, pernyataannya dibalik. Batas lateral fossa trochanterica adalah siapa? Maka jawabannya trochanter mayor. Ya, ngerti ya? Ngerti ya? Ingat loh ya. Oh, kalian saya belum pernah bikin soal untuk semester 1 ya. Jadi seperti itulah nanti bentuk soalnya karena appendix ini saya yang bertanggung jawab, Nak ya. Mulai dari pengadaan materi hingga ujian. Ya, jadi kalau kalimatnya itu adalah mana sih mau saya? Nah, ini ya. Trochanter mayor adalah batas lateral dari fossa trochanterica, ya, trochanterica, maka pernyataan ini adalah benar, ya, adalah benar. Nah, yang mana posisinya? Posisinya ini. Nah, ini posisinya. Fossa trochanterica. Ya, fossa trochanterica. Jadi ingat ya, ini mayor, ya, ini mayor, ini minor, dan yang ini adalah trochanter tertius. Ya, trochanter tertius. Nah ini, kalian lihat ini. Antara trochanter mayor dengan trochanter tertius, kalian akan mendapatkan suatu struktur yang disebut dengan crista intertrochanterica. Coba kalian perhatikan ya, ini crista intertrochanterica. Tapi Salma, tolong Nak, ini apa ya Nak ya? Ini apa ini? Apa Salma? Incisura trochanterica. Betul. Incisura trochanterica. Coba perhatikan semua. Salma, tolong bantu saya lagi. Itu tadi apa Nak? Incisura Trochanterica. Nah, sekarang kalau di antara trochanter mayor dengan trochanter tertius itu namanya apa, Nak? Crista? Crista intertrochanterica. Maka jawab, mengapa yang di atas itu tidak disebut sebagai incisura intertrochanterica? Mengapa yang saya beri tanda tanya itu kita tidak menyebutnya sebagai crista incisura intertrochanterica? Kenapa? Karena berupa irisan bukan sebagai garis kasar. Berupa irisan pada satu struktur. Itu jawabannya. Ya, sedangkan crista inter itu artinya di antara dua trochanter, yaitu mayor dan minor. Dan jangan lupa ini adalah pada kuda. Pada kuda itu dia tegak. Emang ada yang beda? Berbeda banget. Karena pada selain kuda, dia menyilang. Karena apa?
karena dia posisinya ada di antara mayor dan minor. Ngerti ya? Ya, hati-hati. Jadi kalau ini saya tanyakan, bisa aja saya menanyakan true or false, ya benar atau salah. Bisa aja saya membuat kalimat pernyataan. Pernyataan itu terus adik pilih pernyataan mana yang paling tepat. Adik harus bisa menjawab. Ya. Oke, sekarang saya minta tolong siapa ya? Saya minta tolong Izudin, ya Izudin. Ini adalah tampak kaudal, Din, ya, tampak kaudal, nak. Iya, Dok. Nah, sekarang tolong sampaikan ciri-ciri apa saja yang bisa terlihat bahwa ini adalah kaudal. Mungkin dari pars kaudal dari trochanterica lateral. Trochanter mayor, Le. Iya, Ya. itu maksudnya. Terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Jadi ini pas kaudal. Apa lagi? Kansa. Yang menunjukkan bahwa ini benar. Kaudal. Kansa. Ada linea popliteal. Tuh, aduh temen. Jauh kalau linea popliteal itu kan tibia. Ini loh masih femur, Dok. Nurul. Apa yang menunjukkan bahwa ini adalah sisi kaudal? Ada kondilaris. Oke, boleh. Karena kondilus, ya bagian distal, ya bagian distal itu memang letaknya ada di kaudal, ya kondilus. Tapi kalau dari ekstremitas proksimal, nak, kan kita belum sampai ke bawah. Yang dari ekstremitas proksimal masih ada dua struktur lagi yang bisa kita gunakan untuk menetapkan bahwa ini adalah tampak kaudal tulang femur. Aulia Nurrahmah. Fossa trochanterica mungkin, Dok. Betul. Fossa trochanterica. Itu posisinya ada di kaudal, tidak di kranial. Ya. Kemudian satu lagi, coba cowok-cowoknya jarang ya, nak ya. Coba-coba kalau ada yang mau menjawab. Muhammad Isya, Satria. Satu lagi, nak, apa? Apa ini? Kaput Bisa? femoris, Dok. Iya. Kok kaput femoris? Kaput femoris itu kan secara keseluruhan. Dia posisinya di medial. Itu yang saya tandai itu, nak. Apa itu? Fovea capitis. Ya. Ini adalah mana mau saya? Fovea capitis. Jadi kalau dilihat dari ekstremitas proksimalnya yang menandai bahwa ini adalah tampak kaudal, itu adalah pas kaudal, trochanter mayor, fossa trochanterica, dan fovea capitis. Sekarang kinanti. Kinanti ini adalah femurnya kuda, Kinanti. Halo, Kinanti ada? Iya, dokter. Ini adalah tulang kuda, nak. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah tulang kuda, nak? Coba Kinanti, bantu saya. Mungkin fovea capitisnya, dokter. Enggak, fovea capitis semuanya ada. Martin, Ganisiera Martin Ubay.
Izin menjawab, dokter, Yap. itu soalnya ada Trochanter tertius sama Incisura trochantericanya, dok. Terus, bukan itu sebenarnya, bukan itunya yang paling tepat. Apanya? Di antaranya itu apa? Di antaranya itu apa namanya? Ini apa namanya? Ada Crista intertrochantericanya. Crista intertrochantericanya tegak. Atau tadi sudah dijawab ya, di antara mayor dengan tertius. Maka ini pasti milik kuda. Oke, semua sudah bisa paham? Paham ya? Anatomi jadi sulit karena ini, Nak. Jadi nanti soalnya bukan ini apa, itu apa. Di sebelah sini apa, di sebelah situ apa. Tidak, kalian harus tahu detailnya. Oke ya? Oke, semua sudah dicatat? Baik, setelah itu kita lihat silindris ya, corpus femoris itu silindris, proksimanya lebih besar dibandingkan distal. Nah, yang terpenting di sini ya, itu ya, kalian lihat facies cranialis lateralis medialisnya itu akan tertutup oleh quadriceps femoris. Quadriceps 4. Nanti pada saat semester depan, semester 2, kalian akan tahu ya, quadriceps itu berarti dia ada 4 otot di situ. Ya, ada 4 otot. Sedangkan caudalisnya tertutup oleh adduktor. Ya. Nah, ini juga bisa Anda gunakan sebagai penetap bahwa tulang ini itu ada pada sisi kaudal. Kenapa? Karena di situ ada fossa supracondyloideus atau fossa plantaris. Supra, di atas. Di atasnya siapa? Di atasnya kondilus. Makanya dikatakan fossa supracondylaris. Karena posisinya ada di plantar, maka dia juga disebut dengan fossa plantaris. Oke, paham? Paham ya? Loh, masih ada orang di sini? Paham, Dok. Ya, kok semuanya diem? Kok sepi-sepi aja? Ya, ya. Kemudian pada bagian supracondylaris tuberitas pada fossa supracondylaris baik lateral maupun medialnya, ya, baik pada sisi lateral maupun medialnya itu ada tuberositas yang disebut dengan tuberositas supracondylaris lateral dan tuberositas supracondylaris medial, di mana kedua-duanya itu nanti akan dilekati oleh otot yang disebut dengan gastrocnemius. Yang sebelah lateral kaput lateral gastrocnemius dan flexor digitorum superficial. Nah, yang sebelah medial kaput medial dari gastrocnemius ya. Tuh. Troklea ya, troklea itu adalah bagian kranial dari ekstremitas distal. Dia nanti akan bersentuhan dengan patella. Ya, akan bersentuhan dengan patella. Sedangkan bagian kaudalnya itu nanti ketemu dengan yang disebut dengan kondilus. Di mana di antaranya itu ada fossa intercondylaris. Ya, fossa intercondylaris. Pada anjing itu ada os papilla. Ya, os papilla ini sebenarnya termasuk ke dalam os sesamoidea. Ya, termasuk os sesamoidea. Di mana di bagian inilah nanti gastrocnemius lateral, kaput lateral maupun kaput medial akan melekat pada masing-masing. Ya. Posisinya, nah ini posisinya. Tapi cenderung ke lateral, ya. Nah, kemudian itu epikondilusnya, Nak. Ya, epikondilusnya. Jadi ini yang ini. Ya. Yang ini adalah epikondilusnya. Ya. Epikondilus. Ini kan lateral, berarti yang ini lateral.
Ini yang medial. Ya. Aduh. Maaf. Maaf. Oke, kelihatan ya. Ini kayaknya harus saya tutup dulu deh. Nanti nggak kebuka. Yang di share screen-nya bukan. Nah, ini ya. Nah, jadi yang ini adalah epicondylus lateral ya. Pena. Nah, epicondylus lateral. Nah, bagian ini yang fabelanya di sini. Baik, sekarang coba Safa, Fania, yang sisi kiri, Nak. Yang sisi kiri. Ini tulang apa ya? Safa, Fania, yang sisi kiri itu tulang apa? Os femoris, Dok. Os femur. Masita, benarkah ini tulang femur, Nak? Sepertinya benar, Dok. Benar. Satu lagi, Rizky Amelia. Benarkah ini tulang femur? Sepertinya benar, Dok. Sepertinya benar. Coba perhatikan atasnya, Nak. Ya, ekstremitas proksimalnya coba kalian perhatikan. Ekstremitas proksimalnya. Kalian lihat itu. Apakah di situ nampak ya, jadi bagian ini ya, kalian perhatikan bagian ini. Ya. Apakah di sini itu nampak keberadaan dari kaput kalau memang ini tulang femur? Tidak ada, Dok. Yang sebelah kanan baru femur, Nak. Baru ini femur. Nah, yang sebelah kiri itu adalah humerus. Nah, di sini anatomi susah. Makanya saya bilang, jangan dihafalin. Jangan hanya sekedar dibaca. Ya, jangan hanya sekedar dibaca. Di sini tuh susah. Walaupun kalian daring, ujiannya daring, tetap jadi susah di sini kalau kalian nggak paham. Ya. Coba Amira. Itu humerusnya siapa? Kuda atau sapi, Nak? Humerusnya kuda bukan, Dok? Kuda. Fatia, benarkah ini humerusnya kuda? Benar nggak? Vira, benar nggak ini humerusnya kuda? Bukan, Dokter. Betul. Punya siapa, Nak? Os humerus milik sapi. Ya, dari mana Anda tahu bahwa ini sapi? Betul. Ini adalah humerusnya sapi. Dari mana Anda tahu bahwa ini humerusnya sapi? Ini. Apa ini, Vira? Apa itu yang saya lingkari ini apa? Salma, apa itu, Nak? Tuberkulum, Dok. Tuberositas. Kalau tuberkulum, itu dia cenderung rata. Maka itu punya kuda. Rata. Antara mayor di lateral, minor di medial, dia cenderung rata. Makanya disebut tuberkulum. Punya kuda. Tapi ini, lihat, dia menjulang. Kenapa ini saya sandingkan? Supaya kalian nggak salah. Ya, nggak salah. Kenapa? Karena pada punyanya kuda, nah ini kan punyanya kuda ini. Ini femurnya kuda. Dia juga menjulang ke atas. Ya, padahal ini bukan kuda. Ini adalah humerus. Itu adalah tuberositas mayor. Ingat.
Ya, tuberositas mayor. Oke, sekarang siapa yang bisa bantu saya jawab? Jessica mungkin, Jessica Rubiansa yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, itu tulang femurnya siapa? Sapi atau kuda? Kuda atau sapi? Jessica Rubiansa? Kuda, Dok. Kuda. Ya, coba saya siapa ya? Nurul, bener nggak ini kuda, Nak? Nurul Bakira, betul nggak kuda? Talita Koturnanda, betulkah ini kuda? Kiara, betul nggak ini kuda? Kalau menurut saya betul, Dok. Betul ya? Yakin betul? Terlihat nggak insisura trochanterikanya, Nak? Tidak terlihat, Dokter. Nah, tidak terlihat. Berarti punyanya siapa ini kalau tidak terlihat insisuranya? Sapi, Dok. Iya. Besok, nek sesuk sampai ujianmu salah, ya jangan salahkan saya loh ya. Dan ingat, kalian tidak bisa membaca begitu saja. Dari soal ini aja kalian sudah sulit sekali untuk menetapkan. Ini punya siapa, ini tulang apa, ini tulang apa. Ya. Coba saya minta tolong Nabila. Nabila Zakira. Nak, ya. Fokus ya, Nak. Femur ini nampak kranial, Nak. Ya, ini adalah skema tampak kranial. Kenapa ya, Nak? Kenapa? Siapa tadi ya saya minta, yang saya suruh jawab tadi? Kenapa itu tampak kranial? Wah, angel ya, anatomi angel ya. Apa itu masih belum di-mute? Siapa ini namamu ya? Belum di-mute, Nak? Oh, Cornelia. Apa Cornelia? Kenapa ini bukan tulang ini adalah tampak kranial? Apa yang paling mendasar yang tidak terlihat yang menandai bahwa ini bukan tampak kaudal? Mohon maaf jika salah ya. Enggak apa-apa. Jauh lebih baik salah daripada nggak bisa. Kolum femoris. Enggak, kalau kolom itu kan roto, Nak. Rata. Kalau kolom kan rata. Kolom kan leher, berarti rata dia. Memutar dia. Kecuali ke sisi lateral. Ayo, kira-kira apa? Kaudal. Bahasa Latinnya apa? Bahasa Latinnya sisi kaudal dari kaki belakang. Apa namanya? Plantar, Dokter. Nah, berarti ada apa di situ? Fosa plantarisnya tidak ada. Nah, fosa plantarisnya tidak terlihat. Betul, Dinda. Ya, fosa plantarisnya tidak terlihat. Makanya ini tampak kranial. Ya, susah ya. Sudah saya ingatkan, susah. Jadi jangan hanya membaca ya. Saya sudah jelaskan sampai muru. Nah, ya ini ya. Jadi ini kalian lihat, ini adalah fabelanya ini. Sorry, ini patella, ini fabela. Ini patella, ini sebelah depan. Ya, ini sebelah belakang. Nah, ini fabelanya. Ya. Ini perlu kalian tahu. Patella tidak terlalu spesifik ya, tidak terlalu spesifik, tidak terlalu anu ya. Yang penting kalian tahu bentukannya seperti itu ya, tapi dia lebih banyak nanti di praktikum ya, Nak ya. Sekarang ostibia, Nak.
Os tibia juga termasuk tulang panjang, makanya dia terbagi menjadi 3, yaitu proksimal, korpus, dan distal. Ya, sama. Ya, proksimal, korpus, dan distal. Sama, karena dia tulang panjang. Nah, kemudian dia juga ada tulang yang tergantung di sisi lateralnya, yaitu fibula. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa hal yang harus kalian tahu ya. Jadi bagian proksimalnya ya dari tibia itu tidak seperti halnya kalian melihat pada humerus, pada femur itu ya, yang membulat gitu ya. Tapi di sini dia justru datar. Ya, dia justru datar di mana dia itu fasies artikularisnya itu disebut plateau tibia. Ya. Jadi kalau kita lihat plateau tibialis ya, plateau tibialis. Maka yang dimaksud dengan plateau tibialis itu adalah permukaan aksesorisnya ya, articular surface. Ya, articular surface. Seperti biasa nak, ekstremitas kranial itu kalau yang menonjol posisinya ada di lateral. Tapi kalau yang lebih kecil itu ada di medial. Sebaliknya, kalau di sisi ekstremitas distal, maka yang medial yang menonjol. Ya, maka dia terbagi menjadi 3 ini. Condylus lateral, condylus medial, dan fasies articularis fibularis. Itu yang disebut dengan plateau tibialis. Ya, nanti kalian akan tahu sama halnya dengan pada femur. Condylus ini ya, condylus ini, sebentar, condylus ini posisinya ada di kaudal, ya, posisinya ada di kaudal, ya. Nah, sedangkan yang di bagian kranialnya itu disebut dengan tuberositas tibiale, tuberositas tibiale. Di mana tuberositas tibiale itu kalau pada bagian medialnya itu ada yang disebut dengan sulcus tuberositas tibia. Jadi sekali lagi ingat, sulcus tuberositas tibia itu posisinya di medial. Nah ini kan sulit kalau kalian menghafal. Kalian harus benar-benar memotretnya dan masuk ke dalam memori Anda secara utuh. Ya, secara utuh. Sedangkan yang bagian lateralnya itu adalah sulcus extensoria. Nah, kalian akan tahu kalau di situ ada kata-kata sulcus extensorius, ya berarti jelas. Otot-otot yang melekat di situ, tendo-tendonya, itu adalah tendo-tendo yang bersifat ekstensor. Ya, tendo-tendo yang bersifat ekstensor. Tadi sudah saya sampaikan, condylus ada di kaudal. Nah, di bagian belakang, di bagian kaudal, di antara condylus lateral, condylus medial, itu ada incisura poplitea. Jadi incisura poplitea itu bisa kalian gunakan untuk menetapkan bahwa tulang tibia ini ada di sisi kaudal atau di sisi plantar. Ya, ada di sisi plantar. Sulcus extensoria menunjukkan posisinya ada di sisi lateral. Sulcus tuberositas tibia itu ada di sisi medial. Ya. Nah, ini. Ya, jadi tuberositas tibia itu menunjukkan bahwa dia ada di sisi kranial, ya, tuberositas tibia. Incisura poplitea itu menunjukkan dia ada di di kaudal, di plantar. Ya. Sesuai dengan namanya, poplitea itu akan dilekati oleh musculus popliteus, ya. Kemudian bagian yang sisi lateral itu disebut bagian condylus, ya. Bagian condylus yang meninggi, ya. Bagian condylus yang meninggi itu disebut tuberculum intercondyloidea. Karena posisinya di lateral ya dia disebut tuberculum intercondyloidea lateral. Sementara yang di medial itu adalah intercondyloidea medialis. Nah, kedua-duanya bagian yang menonjol itu yang seperti puncak gunung itu disebut dengan eminensia intercondylaris. Eminensia. Jadi eminensia itu menonjol seperti gunung. Sama, tadi kalian kan juga menemukan eminensia iliopubicum. Ya kan? Jadi pada ilium, adik, ayo.
Nah, pada pada ilium dan di antara ilium dengan pubis itu kalian akan menemukan eminensia iliopubicum, ya kan? Nah, kemudian di bagian distal dari tuberositas tibia, kalian akan menemukan crista tibialis. Ya, crista tibialis. Nah, di sini akan melekat otot-ototnya yaitu biceps femoris, sartorius, gracilis, dan semitendinosus. Nah, ya. Linea poplitea. Linea poplitea itu ada di bagian kaudal dari korpus, ya, korpus badannya. Gitu ya. Kalau yang isi sura popliteanya itu tendonya yang melekat, maka ototnya itu benar-benar melekat pada linea poplitea. Tadi yang menjawab sisi kaudal itu bukan kaudalnya femur, tapi kaudalnya tibia. Ya, kaudalnya tibia. Os fibula itu adalah kaudolateral dari os tibia. Hampir sama dengan ulna. Ulna kan juga gitu. Kaudolateral dari os radius. Ya, os radius. Nah, sekarang ekstremitas distalnya itu bukan trochlea ataupun condylus, nah. Tapi ekstremitas distalnya itu disebut dengan istilah cochlea. Ya, disebut dengan istilah cochlea. Oke. Nah, bagian tepi-tepinya itu ada malleolus medialis. Ini kalau pada kita, ini mata kaki, nah. Ya. Kalau pada kita ini adalah bagian mata kaki. Kemudian tarsus. Tarsus hampir sama dengan karpal. Cuman kalau karpal itu benar-benar terbagi dua. Benar-benar terbagi dua. Proksimal, distal. Benar-benar terbagi dua. Tapi kalau os tarsus, ya, kalau os tarsus tidak. Ya, os tarsus itu dia cenderung berpencar, ya, cenderung berpencar. Nah, ini ya skemanya, kalian lihat di sini. Nggak bisa kita menyatakan ini bagian kaudal, ini bagian proksimal, ini bagian distal, nggak bisa. Karena dia seperti itu komposisinya. Ya, seperti ini. Ini perlu diperhatikan ya. Karena apa? Tuberkalkis ya, tuberkalkis atau os calcaneus itu nanti akan merupakan tempat perlekatan dari tendo. Terutama yang paling sering kita perhatikan pada tuberkalkis ini ya. Ini ada ligamentum Achilles. Sorry, bukan tidak disebut ligamentum, tapi tepatnya disebut tendo. Ya, tendo Achilles. Itu melekat pada tuberkalkis ini. Nah, apa itu tendo Achilles? Itu nanti kita pelajari di semester 2 ya. Nih, kalian boleh skip ini ya. Kalian boleh skip. Nah, ini processus coracoideus. Di mana kalian mendapatkan istilah processus coracoideus? Nah, di mana kalian bisa mendapatkan istilah processus coracoideus ini? Di mana? Izin menjawab, Dok. Ya, boleh, Talita. Os mandibular ya, Dok ya? Itu kalau di aksial, kalau di appendix ketemu di mana? Izin menjawab, Dok. Boleh? Di os scapula ya. Betul. Os scapula. Ya, yang merupakan reduksi dari os coracoideus, ya kan? Menjorok ke medial dari tuberculum supraglenoidalis. Alhamdulillah masih ada yang bisa menjawab. Ya. Jadi ini kita ketemu processus coracoideus itu pada bagian kraniolateral dari os calcaneus. Ya, ini adalah os calcaneus ini. Ya, os calcaneus. Oke, baik, kita lanjut.
Oke. Ini boleh adik tinggal. Ya, bisa ditinggal. Ini. Kalau tadi itu calcaneus dengan tuberculkis dan prosesus coracoideusnya yang kalian harus perhatikan, maka sekarang Ostalus. Nah, Ostalus ini penting buat kalian ya, dengan strukturnya yang disebut dengan trochlea tali. Jadi ini trochlea itu sebenarnya artinya katrol, nah ya. Jadi ini adalah trochlea tali. Posisi dari trochlea tali itu adalah pada sisi dorsal. Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau yang lainnya tidak terlalu penting bagi kalian. Nah, kemudian yang kedua, plantar. Metatarsal. Hampir sama dengan metakarpal. Ya. Kalau kuda hanya satu, nomor 3 saja. Sapi ada 2, yaitu 2 dan 3 dan 4 gitu ya, dengan ada sulcus longitudinal dorsal maupun plantaris ya. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa membedakan antara metatarsal dengan metakarpal. Ini jam terbang memang, Nak. Ya, ini kalau kalian perhatikan ya. Ini sama-sama punyanya bison. Maka coba perhatikan. Kalau metakarpal ya, pada bagian palmarnya, jadi ini palmar ya, Nak ya. Ini sisi palmar ya. Ini sisi plantar. Ya. Kalau kalian perhatikan pada metakarpal ya, dari proksimal ke distal itu cenderung sama ukurannya. Ya, cenderung sama. Dan bagian palmarnya ini datar. Ya, datar. Tapi kalau pada metatarsal, Nak, beda. Ya. Bagian proksimalnya cenderung dia lebih lebar daripada bagian distalnya. Ya, pada bagian distal. Kemudian apa? Sepertiga distal ya. Sepertiga distal dia itu membulat, Nak. Membulat. Sehingga kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Jadi bagian palmar dari metakarpal itu datar, sementara metatarsalnya membulat, kurang lebih sepertiga distal. Ya, kurang lebih sepertiga distal. Paham ya, Nak ya? Alhamdulillah. Super berat ya pelajarannya ya. Super berat. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi tadi sudah saya share materinya dan tolong benar-benar kalian pelajari ya.